Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Murdifra Aprilia dengan NIM 2114050021 dari kelas Tadris Bahasa Inggris A tahun BP 2021. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sistem informasi manajemen lembaga pendidikan guna memenuhi tugas akhir mata kuliah administrasi. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Pengertian dari sistem informasi adalah sistem yang terdiri dari sekelompok orang, pedoman, dan perangkat pengolah data yang memantau dan mengambil kembali data dari lingkungan, yang memperoleh data dari transaksi dan operasi dalam organisasi, dan yang menyaring, mengatur, dan memilih data, serta menyajikannya sebagai informasi kepada para pemangku kepentingan pendidikan atau sekolah, terutama bagi para manajer pendidikan pada semua level dan fungsi organisasi, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, untuk mendukung komunikasi, dan untuk mendukung kegiatan operasional termasuk di dalamnya kegiatan instruksional. Tentunya sistem informasi ini memiliki tujuan. Ada beberapa tujuan dari sistem informasi manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. Maksudnya adalah, informasi manajemen pendidikan ini memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya tujuannya yaitu yang kedua, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kota kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. Nah, ternyata selain memberikan informasi tentang pendidikan, tujuan sistem informasi ini juga dapat memberikan sarana kepada seluruh bagian di pendidikan agar dapat berperan aktif untuk memajukan usaha pendidikan yang ada di Indonesia. Tujuan selanjutnya yaitu pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dilokasikan untuk dunia pendidikan. Dengan adanya sistem informasi manajemen pendidikan, kita dapat mengetahui di mana saja sih sumber daya itu dilokasikan dalam dunia pendidikan. Jadi, pertanggungjawabannya itu transparan. Semua orang bisa melihat kemana dana itu dilokasikan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, yaitu meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. Nah, ternyata sistem informasi ini juga dapat membantu meningkatkan pengetahuan guru dan murid loh tentang informatika. Jadi, tidak hanya memberikan informasi tentang pendidikan saja, tapi juga bisa meningkatkan pengetahuan guru dan murid. Tujuan selanjutnya yaitu yang terakhir, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Di zaman yang serba modern saat ini, tentunya kita perlu mengakses informasi dengan mudah. Nah, dengan informasi manajemen pendidikan, semua informasi dapat diakses mudah oleh guru dan siswa dan tentang informasi pendidikan lainnya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu cakupan sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, koneksi dan setting, identitas sekolah, setting tahun ajaran, setting kurikulum, koneksi database, dan format tanggal. Yang kedua, pengelolaan kesiswaan, seperti pengelolaan biodata masing-masing siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pengelolaan akademik, yaitu laporan nilai hasil ujian secara periodik, nilai KTSP dan nilai KBK, data absensi, data bimbingan dan penyuluhan, data kasus siswa, rencana pengajaran, dan lain-lainnya. Yang keempat, yaitu pengelolaan guru dan karyawan, yang terdiri dari manajemen biodata guru dan karyawan, data keluarga, riwayat pendidikan, pendidikan tambahan seperti kursus, training, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Yang kelima, pengelolaan keuangan,
yaitu manajemen pembayaran biaya pendidikan, administrasi dana BOS seperti bantuan operasional sekolah, dan penggunaannya biaya tambahan seperti biaya praktikum, biaya ekstra, dan lain-lainnya. Yang keenam, pengelolaan perpustakaan seperti pengelolaan buku, yaitu judul, kategori, dan deskripsi, status keanggotaan dan peminjam, stock inventory, jurnal keluar masuk buku, laporan statistik peminjaman, statistik keluar masuk buku, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, pelaporan, yaitu terdiri dari pelaporan siswa yang terdiri dari induk siswa, kesehatan, periksa kesehatan, beasiswa, kasus dan bimbingan per siswa, per kelas, dan seluruh siswa. Yang terakhir, bank soal, yaitu pengelolaan data bank soal, penyimpanan soal, pencairan, dan pencetakan soal. Sistem informasi manajemen pendidikan tentunya memiliki nilai-nilai lebih, yaitu sesuai standar Jardiknas atau Departemen Pendidikan Nasional, sehingga pembuatan laporan dari masing-masing sekolah maupun dari Dinas Pendidikan dapat dengan mudah dan cepat tersampaikan tanpa harus membuat laporan ulang dan tanpa harus mencetak laporan. Hal ini karena format laporan dan jaringan sudah disesuaikan dan menggunakan konsep sinkronisasi online. Yang kedua, kemudahan dan kecepatan proses pengolahan, penyimpanan, pencarian, pelaporan data, dan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, dikembangkan secara integrated untuk kebutuhan administrasi akademik sekolah. Dan yang terakhir, sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga atau institusi pendidikan yang terkait. Sistem informasi manajemen pendidikan juga memiliki berbagai manfaat. Sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses dan operasional sekolah atau kampus dengan berbagai macam fungsi. Dapat dicontohkan sebagai macam sistem informasi yang sering digunakan, yaitu yang seperti kita gunakan sekarang, e-learning untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran. Di zaman modern sekarang ini, tentunya kita nggak asing dong dengan e-learning. Kita pun sekarang juga bisa dibilang selalu menggunakan internet untuk mengakses kegiatan pembelajaran. Nah, ini salah satu manfaat dari sistem informasi manajemen pendidikan. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu manfaat sistem informasi pendidikan. Yang pertama, keberadaan teknologi informasi dirasakan sangat perlu dan sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Seperti yang kita rasakan sekarang, memang teknologi informasi sangat diperlukan apalagi di zaman yang serba internet ini. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi berbasis komputer juga akan meningkatkan daya saing sekolah, juga dapat meningkatkan pelayanan bagi para peserta didik di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Dengan adanya informasi berbasis komputer ini, tentunya setiap sekolah akan berlomba untuk meningkatkan pelayanannya untuk peserta didik. Dan yang terakhir, dapat memberikan contoh langsung salah satu penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sistem informasi manajemen pendidikan, ini adalah merupakan salah satu penerapan dari teknologi yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang manfaat dari sistem informasi manajemen pendidikan. Ternyata sistem informasi manajemen pendidikan ini memiliki kendala dalam penyusunannya, seperti belum masih memadainya sarana atau prasarana di sekolah. Karena belum meratanya pembangunan di setiap sekolah, maka tidak semua memiliki sarana dan prasarana untuk penyusunan sistem informasi. Maka hal itu dapat menjadi kendala dalam penyusunan sistem informasi yang bertujuan untuk kepentingan sekolah. Kendala yang kedua yaitu masih kurangnya SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi sistem dan teknologi informasi. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa sekarang tidak semua orang bisa menggunakan teknologi dengan baik. Namun mau tidak mau, di zaman sekarang kita harus menggunakan teknologi dalam pemanfaatan di kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya untuk sistem informasi ini. Kendala yang ketiga yaitu belum adanya aturan yang jelas dari pemerintah.
Karena belum adanya aturan yang jelas dari pemerintah, maka ini bisa menjadi kendala dalam penyusunan sistem informasi pendidikan. Karena tentunya dalam penyusunannya kita harus memiliki aturan. Nah, sedangkan dari pemerintahnya itu belum memberikan aturan yang jelas. Jadi ini bisa menjadi kendala dalam penyusunan sistem informasi. Untuk kendala yang terakhir adalah etika dan moralitas masih belum mendapat tempat yang memadai. Baik, sekian penyampaian dari saya. Saya Ulan Murdifra Aprilia. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.